Hidup itu kuncinya barokah. Karena muridnya maaf tidak gampang kata guru. Kalau kamu mau tahu dahsyatnya barokah, lihat dua makhluk ciptaan Allah. Gak usah pakai Quran, gak usah pakai hadis. Kamu perhatikan dua makhluk ciptaan Allah, kamu akan tahu betapa dahsyatnya barokah. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para tuan guru, para asatidzah, para tokoh masyarakat, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita semua kepada guru-guru kita, pengasuh dan pimpinan Yayasan Pesantren Zinta Al-Haram Barokah beserta keluarga besar yang saya muliakan, pejabat-pejabat pemerintah yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu, para santri, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, saya bersyukur senang bisa hadir padanya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harinya hari Senin, berkumpul di pesantren, bertemu dengan ulama besar. Saya dulu masih kecil ikut ayah saya, itu tahu betul dengan Tuan Guru Turmuzi itu. Beliau ulama yang luar biasa, bertahun-tahun saya tidak bertemu. Barokah, ini penting. Pesantren ini namanya ada barokahnya, Zinta Al-Haram Barokah. Barokahnya datang ke sini, saya bisa mencium tangan guru kita semua. Ini satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa yang namanya barokah itu yang paling penting dalam hidup kita. Hidup ini bisa saja kaya tapi tidak barokah. Hidup ini bisa saja alim tapi tidak barokah. Hidup ini bisa saja sehat tapi tidak barokah. Barokah ini rahasia kunci kebahagiaan hidup. Dan nanti kata guru saya dulu, yang pertama kali Allah cabut, yang akan hilang dari kehidupan kita di akhir zaman itu barokah. Dulu saya ngaji sama guru saya, ngaji hadis Sahih Muslim itu, baca hadis tentang tanda hari kiamat. Kata Rasulullah, la taqumus saat, tidak akan datang hari kiamat sampai kalian bertemu dengan satu zaman, satu masa, satu waktu, di mana waktu itu as-sanatu kasyahri, panjangnya satu tahun itu kayak satu bulan. Satu bulan asyahru itu kali Jumati kayak satu minggu. Satu minggu itu kata Rasulullah seperti satu hari. Satu hari itu kayak api yang membakar jerami. Dulu saya waktu ngaji puluhan tahun yang lalu itu agak nggak percaya, ya. Bagaimana mungkin satu tahun itu rasanya kayak satu bulan? Tapi sekarang percaya. Coba ibu-ibu, ya, rasanya baru kemarin Maulid. Nanti kalau sudah bulan Maulid nih, tahu-tahu sampai Rojab, Syakban, puasa. Baru kemarin belanja kain, ya, musyawarah sama suami dan anak-anak. Lebaran ini
bajunya warna apa? Ya kan Bu? Ibu kalau masuk puasa, itu yang dipikirkan Lailatul Qadar apa baju lebaran? Ibu yang dipikirkan ketemu dengan Lailatul Qadar atau lebaran? Yang dipikirkan apa? Baju lebaran. Baju lebaran itu rasanya baru kemarin, sekarang sudah mau lebaran. Rasanya baru kemarin. Presiden Indonesia itu perempuan, namanya Ibu Megawati. Tahu-tahu diganti sama yang gantengan, namanya Pak SBY. Dari yang gemuk diganti yang kurus, namanya Pak Jokowi. Rasanya baru kemarin. Padahal pergantian antara Pak SBY dengan Pak Jokowi itu sudah lewat 11 tahun yang lalu. Rasanya baru kemarin Pak Prabowo kampanye joget-joget, ya, kokidas. Tahu-tahu sekarang Pak Prabowo sudah jadi apa ini? Presiden. Dulu rasanya, saya nggak tahu kalau di Lombok ini, di Jakarta itu yang jual tidur siang. Saya dulu masih kecil, ini pulang sekolah dari madrasah MI, itu sama ibu saya disuruh tidur siang. Anehnya bisa habis tidur siang itu dibangunin sebelum asar, mandi, pakai peci, ngaji, tahu-tahu maghrib. Sekarang nggak ada orang di Jakarta itu tidur siang kecuali pengangguran yang nggak punya pekerjaan. Orang bangun sebelum subuh, kadang-kadang berangkat ke kantor itu sebelum subuh, kadang-kadang habis subuh itu anak-anak yang sekolahnya di luar itu sudah berangkat, balik lagi sore. Waktu itu kayak cepat berlalu, waktu itu kayak cepat habis. Ini ibu-ibu yang umroh, ya, ikut sama Zinta Al-Haram, itu waktu berangkat kayaknya nangis akan berpisah dengan anaknya lama. Tahu-tahu di Mekah 9 hari itu kayaknya sebentar. Maka saya tanya sama guru saya dulu, ini hadis kalau pakai logika ini bertentangan dengan logika, karena Rasulullah bilangnya ini semakin hari semakin lama, maka seolah-olah hari itu berputarnya semakin cepat. Padahal logika manusia, apa-apa itu semakin lama bukan semakin cepat, tapi semakin lambat. Dulu di Jawa itu ada mainan namanya yoyo, itu bulat kayak gini, ada tariknya, dibanting ke bawah. Di sini ada nggak? Apa namanya? Yoyo juga, itu tahu? Nah, berarti sudah tua. Karena anak sekarang nggak ada anak sekarang main yoyo, nggak ada. Mainannya di handphone. Berarti kalau ada ibu-ibu masih ingat mainan yoyo, sudah tua kayak saya, ya. Ibu tahu mainan yoyo? Itu kan dibanting ke bawah. Itu pada bantingan yang pertama itu putarannya cepat. Nanti lama-lama semakin lambat. Kenapa semakin lambat? Semakin lama. Sama kan? Suami ibu semakin tua semakin lambat kan? Ya. Coba dulu kalau jalan itu suaminya bapak jalan. Sekarang ya ada jantung, ada gangguan paru-paru. Dulu ibu manggil suaminya kalau di Jawa kan mas, kalau di sini apa? Apa? Kalau ayam bebek nggak pantas ya. Bu, biasanya dulu kalau orang Sumatera manggilnya abang. Ini istri ini kadang manggil abang. Itu nggak lama, suaminya langsung loncat ada di mana? Kenapa? Umur 25, tenaga maksimal, ya. Tapi sekarang suami ibu kalau sudah umur 60-an, yang 60 jangan tersinggung ya, umur 60-an, yang 60-an, ibu lagi, abang, mas, jangan kan untuk sampai bangunnya aja lama. Kenapa?
Ya, asam urat. Kenapa lama? Semakin kuat. Tapi anehnya hadis ini dia, bumi semakin tua semakin dekat. Ini saya tadi sama guru saya ini, saya tanya, guru, bagaimana mungkin satuan waktu dari zaman Nabi sampai zaman sekarang sama? Kalau puasa itu, ya dari terbitnya fajar shofik sampai maghrib itu relatif 13 atau 14 jam, sama. 1 jam sekarang dengan 1 jam dulu waktu itu sama. Tapi kenapa kata Rasulullah itu waktu seperti bergerak cepat? Kata guru saya, waktunya memang sama. Setahun zaman Nabi dengan setahun zaman saya itu sama. 1 bulan zaman Nabi dengan 1 bulan zaman Jokowi itu sama. 1 hari zaman Nabi dengan 1 hari zaman Prabowo itu sama. Yang beda apa? Barokahnya. Dulu waktu itu berkah. Coba ibu sekarang, waktunya tidak berkah. Yang berkah di sini tidak, ya. Tapi ibu di kampung saya itu waktunya tidak berkah. Di dapur itu 6 jam. Lama betul. Jadinya cuma ibu digoreng. Kenapa? Waktunya tidak berkah keluarga. Masuk dapur. Dapurnya itu dibersihkan. Begitu bersih langsung masak. Di foto dulu. Ini yang pertama pengalaman. Di foto kan bu? Habis di foto selesai urusannya. Enggak, di-upload ke TikTok, ke Instagram, ke Facebook, dijadikan status di WhatsApp. Alhamdulillah, dapur bersih. Langsung masak. Banyak kontak, ya kan? Bagus betul itu kompornya. Beli di mana? Akhirnya setengah jam itu cuma ngurusi fotonya. Mulai masak, dikumpulin itu. Mau masak daging, dagingnya ditaruh, ada cabai, ada bawang, ada semuanya itu. Ada pisaunya, langsung masak. Di foto itu, alhamdulillah, rezeki perempuan solihah. Langsung dibawa-bawa gitu. Langsung apa ini? Status masuk lagi. Akhirnya di dapur 2 jam. Gak apa-apa ini. Bener gak bu? Bener gak bu? Ya, ini kalau ada ibu-ibu di dapur nih masih sempat sholat duha, ini perempuan kalau masih surga terus. Kenapa? Dulu nenek saya itu kalau masak itu sempat sholat duha. Ibu saya itu ngalamin beras itu sempat zikir. Sekarang apa ngalamin beras udah jauh kan? Beras kalau mau dicuci, mau dimasakkan cuci dulu, ya, dicuci sampai bersih gitu, ya. Dulu ibu-ibu itu ngalamin beras begini zikir. Sekarang ngomongin tetangga, bener gak bu? Bener gak? Begitu ngalamin beras, alhamdulillah rezeki istri solihah, beras bagus. Tetangganya ngomong, iya, nggak kayak Islamu ya? Nanti yang begini nih selesai di mana nih? Nggak selesai. Lama betul. Akhirnya 6 jam di dapur cuma jadi nasi, telur goreng, kecap sama bawang. Kenapa? Begitu dia lihat jam, innalillahi, sudah jam 11 ini belum ngapa-ngapain. Benar nggak? Benar nggak? Berarti yang hilang apanya sekarang? Barokahnya. Barokah itu hilang sekarang. Ayo coba lihat sekarang. Ada orang bukan di sini di Jakarta. Itu ahli hukum. Ahli hukum, ngerti hukum, sekarang dihukum. Masuk akal ya? Ahli hukum kena hukuman. Itu yang salah ilmu hukumnya apa manusianya? Ada hakim agung, benteng terakhir keadilan di
undang-undang sistem tata negara bahwa Anda adalah benteng di mana semua orang berharap untuk mendapatkan keadilan. Ini hakim yang tiap hari menghukumi dan menghakimi sekarang dihukum. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada. Mohon maaf, ada pejabat negara digaji oleh negara untuk mengamankan orang. Sekarang diamankan. Tugasnya sebagai keamanan tiba-tiba diamankan. Ada kiai. Udah nggak di sini jaringannya. Ada kiai. Tuan guru, masya Allah. Kalau mereka ikhlas, luar biasa. Mimpin zikir, nangis. Tapi amplop dari panitia dihitung. Ada tak yang begitu? Ada tak yang begitu? Ada tak yang begitu? Lihat kata guru saya. Nah, yang hilang dari akhir zaman ini, yang Allah cabut itu barokah. Maka tadi Kiai Turmuzi itu bicara tentang barokah. Kasih nama pesantren adalah barokah. Itu begini. Karena yang hilang pertama kali itu barokah. Kalau hidup kita, Bapak Ibu sekalian, itu dapat keberkahan, maka kita kalah segala-galanya. Kalau berkah, hidupnya baik. Kalau kita punya segala-galanya, tapi hilang barokahnya, ya. Ini kalau saya terangkan pakai Quran hadis selama ini, ya, dari dan saya nanti ya. Saya pakai cerita, ibu cepat paham. Mudah-mudahan satu jam selesai ceramah saya. Bu, barokah ini dahsyatnya. Kata guru saya, itu seperti kisah seorang santri datang ke guru. Ada santri datang ke gurunya. Begitu sampai di depan guru, santri tadi itu bicara, "Guru, tolong doakan saya." Kata gurunya, "Kamu minta doa apa nanti?" Kata santrinya, "Ya doa yang biasa, Bu." Kata gurunya, "Doa yang biasa itu apa?" "Ya doa yang diinginkan dan diimpikan semua orang." Orang itu doa, Bu, itu kan tergantung keadaannya. Kalau sakit, doanya minta sembuh, ya. Kalau miskin, doanya minta. Kalau bodoh, doanya minta. Kalau janda, Bu, kalau janda, doanya minta. Pasti semua orang begitu. Pilpres kemarin itu Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, itu doanya sepanjang pilpres cuma satu kok, Allahumma menang, Allahumma jadi. Bener kan? Semua orang itu kalau doa itu bergantung dengan keadaannya. Ibu dengan temannya umroh, ibu belum umroh, pasti doanya Allahumma Mekah, Allahumma Madinah. Bener kan? Bener kan? Doa itu sesuai dengan keadaan. Maka kata muridnya, ya yang biasa itu, Bu. Doakan saya di orang lain, doakan saya di orang kaya, doakan saya punya pangkat, punya jabatan, doakan ini, doakan ini, doakan ini. Kata gurunya, salah. Doa itu bukan minta kaya. Doa itu bukan minta jadi orang alim. Doa itu bukan untuk sehat. Bu, kalau suami ibu 1 bulan uangnya cuma 3 juta, kasihan nggak? Kasihan nggak? Kasihan. Kalau 3 juta sebulan, kapan ibu bisa umroh? Iya kan? Maka ibu doakan, ya Allah, suami saya 1 bulan 3 juta, sehari cuma 100.000 rezekinya. Tolong ya Allah, lipat gandakan suami saya yang asalnya 3 juta, mudah-mudahan sekarang ya Allah jadi 3 miliar. Amin ya? Yakin? 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 Bu, saya kasih tahu, ya suami akhir zaman tuh, kayak misalnya si ibu ya, itu kalau punya duit banyak, Bu, yang difikirkan pertama kali apa? Hah? Yang difikirkan pertama kali umroh,
bangun masjid apa kawin lagi? Nah, saya mau tanya sama ibu, terus doanya diterusin, doa itu agar jangan minta kaya, jangan minta kawin, jangan minta sehat, jangan minta apapun, karena Ibrahim bin Abraham sudah satu kepada santrinya minta berkah. Muridnya ngeyel, ini santri Protestan, ya, santri tapi tukang protes. Kata santrinya, guru, saya tidak percaya berkah, saya butuh uang. Ya benar kan? Ibu belanja ke pasar, yang beli berasnya dibayar pakai sholawat fatih apa pakai uang? Pakai apa? Ibu masuk ke pasar, ambil barang-barang, begitu sampai dibayar, dibayar kan? Kalau masuk di atas Sayyidina Muhammad bin Fatih, kalau bukakan hatinya Pak Jokowi supaya nanti dia kasih kayak gratis, kira-kira bisa nggak Bu? Bayarnya pakai apa? Wah, kata santri, saya butuh uang, nggak butuh apa. Kata gurunya, hati-hati. Hidup itu kuncinya barokah. Kata muridnya, maaf tidak guru, gampang kata guru. Kalau kamu mau tahu dahsyatnya barokah, lihat dua makhluk ciptaan Allah. Nggak usah pakai Quran, nggak usah pakai hadis. Kamu perhatikan dua makhluk ciptaan Allah, kamu akan tahu betapa dahsyatnya barokah. Kata muridnya apa yang harus saya lihat dulu? Kata gurunya, kamu lihat dua binatang, yang satu namanya kambing, yang satu namanya anjing. Gampang, di Lombok ada kan? Ibu pernah lihat kambing, ibu pernah lihat anjing. Ya, lihat, ini dua ini kata gurunya, kalau kamu perhatikan dengan seksama, maka kamu akan tahu bagaimana dahsyatnya barokah dan bagaimana cara mencari keberkahan. Kata muridnya apa dulu yang harus saya lihat? Kata gurunya, coba perhatikan, kalau ada anjing perempuan hamil, ada kambing perempuan hamil, nanti kalau melahirkan, banyakkan anaknya kambing apa anaknya anjing? Bu, yang sudah hamil itu kan? Iya, masa saya tanya bapak-bapak, ya kan? Bu, ini anjing perempuan hamil, kambing perempuan hamil, kalau melahirkan, nanti jumlah anaknya, banyakkan anaknya kambing apa anaknya anjing? Anaknya anjing. Anjing itu kalau lahiran berapa jualannya? Bisa 5, bisa 6 anaknya anjing. Kalau kambing 1 paling banyak 2, ya. Anjing kalau lahir itu 5 atau 6. Kambing kalau lahir itu cuma 1 atau 2. Kata Ibrahim bin Abraham sudah besar miraknya sama muridnya. Coba kamu perhatikan, nanti anak anjing sama anak kambing yang sudah lahir ini, kalau besar itu jumlahnya banyakkan kambing apa banyakkan anjing? Bu, ibu pernah datang ke peternakan kambing atau peternakan anjing? Saya pernah datang soalnya, karena mau selama ini saya cari peternakan anjing. Ternyata anjing itu, Bu, walaupun lahirnya banyak, seandainya semua anjing itu wajib lapor dukcapil di kalangan, ya, ada niknya nomor induk bukan kependudukan, keanjingan misalnya, ya, dengan nomor induk kekambingan. Itu ternyata setelah mereka lahir hidup, itu kalau kemudian populasinya, jumlahnya dihitung, ternyata lebih banyak jumlahnya kambing daripada anjing. Dijelaskan kayak begitu, muridnya itu bilang sama gurunya, iya ya guru ya, aneh, anjing lahirnya banyak tapi jadi sedikit, kambing lahirnya sedikit. Karena gurunya, percayakan kamu sama yang namanya berkah? Iya guru. Bahkan kata Ibrahim bin Adham gurunya, ada yang lebih aneh lagi. Setiap hari yang paling banyak mati anjing apa kambing? Bu, anjing apa kambing? Ibu pasar. Ini namanya daerah apa? Lombok Timur, Lombok Tengah. Asal ada pasar, benar sebutnya pasar ya.
Ibu kalau beli beras, beli macam-macam itu, ibu masuk ke pasar, tanya sama orang di pasar, di mana orang jual dari kambing, ditunjukkan nggak? Ditunjukkan, oh di sana. Ibu coba tanya, di mana orang jual daging? Ada nggak? Berarti yang mati tiap pagi kambing apa anjing? Kambing. Nggak ada orang makan anjing, tapi kambing dimakan. Contoh nih, ada ibu-ibu hamil, ada ibu-ibu hamil. Itu kalau anjing ketemu ibu-ibu hamil, dia nggak pikir. Tapi kalau kambing, kepikiran. Karena kambing ini perempuan hamil, mana besar hamilnya, jangan-jangan anaknya kembar dua. Kata kambing, kalau ini anak laki-laki kembar dua, begitu ibu melahirkan, kambing mati lengkap. Kenapa? Bu, kalau lahiran sebagai ungkapan rasa syukur, beliau menjawab, itu kita disunahkan untuk akikah. Ibu kalau punya anak, akikah yang dipotong kambing anjing. Nah, yang dipotong kambing anjing. Kambing. Berarti setiap ada orang hamil, itu kambing sudah disembelih secara bapaknya. Kayaknya umur kita sebentar lagi, asal dia lahir, benar nggak lu? Ada acara seperti ini, ya. Saya nggak tahu kalau di Jakarta biasanya ada maulid Nabi, itu pihak pesantren mesti ngomong Nabi. Nanti kesel sama saya, Bu, nanti jangan makan ya. Kamu bikin nasi kebuli, atau kami bikin masakan olahan yang istimewa. Saya tanya, masa apa kamu? Kambing. Saya belum pernah datang maulid saya di saya. Panitianya bilang, Bu, jangan makan. Kami maulid kali ini bikin nasi spesial, nasi anjing, kan? Lihat, berarti kambing kalau sudah masuk bulan maulid itu galau. Kambing, kalian yang cinta Nabi, kenapa saya kami yang mati? Karena setiap ada maulid yang dibawa, berarti yang mati tiap hari siapa? Kambing, anjing. Mau ada maulid, ada perempuan hamil, ibu-ibu ini kalau nikahan anaknya syukuran mau berangkat umroh, itu kadang-kadang bikin walimah yang dipotong. Tidak ada walimah haji itu potong anjing, ya. Yang dipotong pasti ya. Berarti yang mati tiap hari aneh. Lahirnya kambing itu sedikit, dimakan setiap hari, tapi tidak habis-habis. Anjing lahirnya banyak, tidak dimakan, anehnya habis. Kata muridnya, benar juga dunia. Ini menunjukkan adanya apa ini? Barokah. Sedikit jadi banyak, padahal yang sedikit ini mati tiap hari, dagingnya dimakan. Yang satu lahirnya banyak, dagingnya tidak dimakan, anehnya jumlahnya sedikit. Maka muridnya itu percaya, saya percaya dulu, ini namanya barokah. Dia terus nanya, pertanyaan saya dulu, kata muridnya tadi, Ibrahim bin Adam, kenapa yang dapat barokah itu kambing bukan anjing? Karena dulunya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mau tanya dulu sama kamu. Dari aspek lahiriah, lebih hebat kambing atau lebih hebat anjing? Karena muridnya, apa maksud dulu? Begini. Manusia itu antar manusia, saya, bapak, ibu, santri, semua ini kan ada yang sebagian lebih dihormati daripada yang lain. Oh, contoh, saya datang ke sini dijemput kan? Ibu dijemput kan? Ya udah, darah sendiri kan? Saya jangankan sampai di sini. Waktu baru naik ke mobil yang jemputan, itu sudah kayak masuk surga. Kenapa? Buah apa aja ada? Ya, buah yang warna-warni itu ada di mobil. Makanan kue ada, air ada. Ibu jangankan di kendaraan, sekarang ini nggak ada. Ya. Yang di atas panggung, Masya Allah, ini warna-warni. Pertanyaannya nih, kenapa saya dihormati, ibu agak kurang dihormati? Persoalan satu, saya megang duit, ibu enggak. Kalau ibu
pegang mic di sini ceramah, saya turun. Paham? Jadi orang itu kadang-kadang dihormati karena ilmunya. Ada orang dihormati itu biasanya karena nasabnya. Apa nasabnya? Ya? Garis keturunan. Saya di Jawa itu ada bangsawan, namanya Raden. Di sini aja ada juga. Itu kayak saya misalnya, sehebat apapun, saya bisa jadi Raden Jogja. Kenapa? Karena saya bukannya turunan Sultan Hamengkubuwono. Yang bisa jadi raja di Jogja itu yang sedarah turunan Sultan Agung Mataram. Maka mereka dihormati di Jogja karena nasabnya. Karena anak kiai gitu kan, biar bodoh dicium tangannya. Karena itu di Jawa itu, saya dulu bodoh masih kecil itu, udah nggak ngaji, itu kayak saya ngaji. Tapi saya duduknya di depan. Saya ngaji di pesantren besar di Jawa Timur, udah bodoh dulu. Ini aman pesantren itu ribuan orang datang, kiai banyak. Saya di depan. Dan sering duduk di sini. Bisa apa kecil kok di depan? Mau diusir saya. Tapi kiainya ada, jangan. Ini putranya kiai. Saya duduk di situ bukan karena ilmu saya, tapi karena nasab saya. Paham? Jadi ada manusia itu dihormati karena nasab. Ketiga, ini tiga saja. Kalau saya terangkat semua tidak cukup pengajiannya. Yang ketiga, orang itu dihormati biasanya karena ketampanan dan kecantikan. Orang kalau cantik dulu di depan, dipersilakan. Tapi kalau nggak cantik, maju ke depan, dihalang-halangi sama suami. Ya, di belakang apa? Merusak estetika kamera. Ya. Orang kalau cakep pakai baju apa aja bener. Tapi kalau jelek pakai baju apa aja pasti salah. Kenapa salah? Salahnya jelek. Itu aja. Kenapa yang ini bener terus? Karena paham. Dihormati. Yang pertama karena nasabnya. Yang kedua karena ilmunya, yang ketiga karena tampang lahiriah wajahnya. Kata Ibrahim ini adalah tiga ukuran ini coba kita terapkan untuk anjing dan kambing. Kata muridnya apa maksudnya itu? Yang pertama, nasab. Bagusan nasabnya anjing, apa nasabnya kambing? Belum pernah kan ngaji nasab anjing, belum pernah bu, ya kan? Nasab kambing juga nggak pernah kan dibahas di sini. Misalnya dari aspek nasab turunan, bagusan anjing apa kambing? Mikir muridnya, kata muridnya, kayaknya catatan anjing. Kata gurunya, sodaka benar. Kalau dari aspek nasab, anjing itu benar. Bagusnya gimana? Karena ada anjing yang masuk surga. Sementara kambing ada di surga, dikeluarkan oleh Allah ke dunia. Siapa yang masuk surga? Oh, ashabul anjing masuk surga. Gara-gara apa? Jaga orang sholat. Ngaji semua. Tidak pernah pesantren, ya? Tidak ngaji malam takbir, tidak pernah berwudu. Tapi masuk surga. Masuk surga anjing ini keren Pak. Cuma jaga orang hidayah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Waktu dulu itu semua orang menyembah patung, menyembah berhala. Ada fityatun nih, anak-anak muda yang tetap menjaga agama tauhid warisan Nabi Isa sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak muda ini ibadah karena masyarakatnya masyarakat kafir. Kalau ibadah ngumpet di gua, kau di gua yang di gunung masuk di ibadah. Satu ketiga impiannya maksimalnya ini sholat dalam gua. Tahu bahwa anjing bahasa kerennya genesio anjing. Jalan genesio ini ngelihat orang sholat. Anjing itu senang. Kenapa itu? Tahu ibadahnya begini. Ini orang kata anjing itu, saya jaga supaya ibadahnya khusyuk. Anjing jaga orang sholat masuk surga. Kalau diompok ada bangsa masuk neraka, karena masih sholat ini masih ngaji. Anjing jaga orang sholat masuk surga.
senang dangdutan. Nah gitu. Ini bapak-bapak, ini contoh misalnya. Ini bangsa nih. Kalau jalan cari dalam pesantren, jalan masuk surga. Kok anjing aja bisa masuk surga? Masa iya anjing surga bisa masuk surga? Betul kan? Anjingnya masuk maka itu. Kalau di Lombok ada anjing, itu tidak boleh dilempar. Anjing itu betul kata Imam Syafi'i, airnya najis mulai, tetapi tidak menghilangkan haknya anjing untuk hidup. Karena anjing itu sudah pengen jadi nyai, tapi takdirnya jadi siapa lagi saya itu? Yang menganjingkan anjing siapa? Bu, yang menciptakan anjing siapa? Allah. Dia punya hak hidup, maka ibu di Lombok jangan lempari anjing dengan batu. Nanti anjingnya berteriak, ibu jangan lempar saya dengan batu. Saya ini keturunan anjing mulia. Kakek saya di surga, kakek ibu di mana? Betul kan? Sementara kambing itu kan diturunkan oleh Allah sebagai penggantinya Nabi siapa? Ismail. Allah sebagai pertanyaannya, mulia mana yang dari luar masuk ke dalam surga, apa yang di surga dikeluarkan ke bumi? Pasti orang mengatakan mulia yang masuk ke dalam. Jadi nasabnya anjing bagus ya? Bagus. Nasabnya kambing kalah kambing. Yang kedua, ilmu. Yang kedua itu ilmu itu menjadi ukuran kemuliaan. Quran bilang begini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Orang itu dihormati, diangkat derajatnya sama Allah. Itu yang pertama karena imannya, sholatnya, puasanya, ibadahnya. Yang kedua karena ilmu. Makanya saya jawab ibu, karena apa? Ibu kawan mau dapat, betul? Kalau ibu udah misalnya ceramah berjam, insya Allah ya Alhamdulillah buladina amanu minkum waladina utul ilma. Maka diangkat derajatnya makhluk itu kata Quran. Di antaranya karena tadi ilmu. Termasuk apa ini? Binatang. Anjing itu kalau bicara ilmunya dengan kambing, ini jauh lebih bagus ilmunya anjing. Kenapa? Ilmunya anjing kalau sekolah masuk pesantren itu nanti derajatnya Allah angkat. Bisa menentukan halal dan haramnya makanan yang mau saya makan. Itu nanti dalam fikih bergantung sama ilmunya anjing. Gimana? Saya jawab dari yas'alunaka madza uhilla. Qul kata Allah, katakan Muhammad, yang dihalalkan untuk sahabat makan. Ada ayatnya. Di antaranya wama alamku, dan dari semua yang kamu ajarkan, mukallidina, para binatang buas termasuk anjing yang bisa melukai itu, tu'allimu mahunna mimma allamakumullah. Kalau mereka sekolah, saya punya ilmu, anjing itu hebat. Hebatnya gimana? Ibu tahu kan, saya orang muslim, kalau mau makan binatang yang halal, contohnya kambing, sapi, ayam, maka binatangnya harus diapakan? Disembelih. Kalau tidak disembelih, bulunya jadi bangkai, tidak boleh diapakan itu. Menyembelihnya pakai apa? Menyembelihnya alatnya pakai apa? Pakai apa aja? Pisau dari besi boleh, bambu boleh nggak? Boleh. Bambu ditajamkan boleh. Benang kayak layangan gitu. Benang apa dong? Boleh kan kira yang mau dibeli? Boleh, asal ayam. Oh, jangan, ya. Sapi pakai benang dan sampai dari turun nggak putus lehernya kan gitu. Tapi kalau untuk burung, ayam, boleh. Agama bilang menyembelih binatang ini pakai alat apa saja halal, tapi tidak boleh yang berbahan dasar tulang. Kayak gajah itu, kayak apa itu namanya? Jadinya harus dipotong tuh. Atau paha sapi yang besar, ibu potong, ibu masak kayak pisau itu, lanjut gitu. Boleh nggak dipakai potong sapi? Tidak boleh. Haram. Kenapa? Yang dipakai untuk memotong itu tidak boleh berbahan dasar tulang. Anehnya dalam fikih,
tulang apapun yang diharamkan untuk dipakai menyembelih itu menjadi halal kalau digantikan dengan giginya anjing. Kalau gigi sama tulang sama aja? Sama. Bapak kalau pernah kamu gigi, pegang giginya, itu pasti unsurnya sama dengan apa itu? Tulang. Aneh kan? Kalau tulang nggak boleh, tapi giginya anjing boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ini anjing pintar. Ibu pernah lihat anjing pintar? Tidak pernah. Saya di Jakarta pernah lihat. Satu pagi, kalau pagi itu ada mobil berhenti, anjing turun, mobil berhenti, anjing turun. Lama-lama penasaran saya tadi. Saya tanya sama security yang jaga di depan itu, Mas, ini bapak apa? Ini soalnya anjing Pak. Saya kaget. Anjing itu Pak, asal jam 4 kalau 95 itu pasti tidur semua. Begitu azan, as-shalatu khairum minan naum, kambing sudah bangun, anjingnya masih. Bu, nanti malam suaminya diperhatikan. Ya, kalau nanti malam suami ibu nggak tidur. Wah, jangan dikerjain kalau ya, nggak tidur. Tapi kalau mau subuh tidur, dibangunin nggak bangun. Kalau suaminya tidur terlentang, ibu tengkurapin, ya, periksa pantatnya. Jangan-jangan ada buntutnya. Karena yang malam nggak tidur, kalau subuh tidur itu biasanya ibu semalaman tidur seranjang, peluk-pelukan, kelonan sama orang yang subuh nggak bangun, berarti ibu semalaman tidur sama paham bu? Kambing sekedar bangun subuh dapat barokah. Gimana kalau ibu bangun subuh, wudu, sholat tahajud, kan bapak masih 3 malam nih, sholat tahajud, sholat hajat, bikinin suaminya kopi susu. Kira-kira berkah nggak hidupnya? Berkah. Jadi yang ingin saya sampaikan, ini belum maulid Nabi, maulidnya kapan-kapan kalau diundang lagi ya. Ini hanya ingin mengatakan bahwa datang ke pesantren ini kan ibu luar biasa. Kalau di Jakarta nggak ada orang datang. Kenapa? Hari Senin asalnya mati lah. Saya nggak pernah seumur hidup diundang acara kayak begini. Hari Senin pagi-pagi itu nggak ada datang ke Jakarta. Tapi ibu-ibu ini kayaknya ibu-ibu solihah ini ya. Nggak selamanya hidup itu bertiktok dan berinstagram. Ada perlunya kita datang ke pesantren, ada datang ke pengajian. Anak-anak ibu masukkan ke sekolah ini, nanti ibu rasakan keberkahan hidupnya. Bayangin ibu, kalau ibu masuk anaknya, ibu masukkan ke pesantren Zintani. Alhamdulillah, saya berani jamin santri yang di pesantren itu sholat 5 waktunya pasti berjamaah. Anak kita di luar pesantren jangan berjamaah, masih sholat bagus. Benar nggak? Ibu masukkan anaknya di sini sholat 5 waktu. Nanti ada imam mimpin doa, wirid berjamaah, pasti doa sama ibu. Kalau nanti saya tanya, Bu, apa ibu tidak mau didoakan oleh darah dagingnya sepanjang hari? Nanti di sini Bu, anaknya baca Quran, anaknya baca hadis. Nanti ibu di rumah, ya, suaminya cari rezeki, itu yang ngomong sama Allah, ya Allah beri hamba rezeki, karena kalau saya punya rezeki untuk anak saya yang sedang menghafal Quran, anak saya yang sedang memahami hadis, anak saya yang sedang menjaga syariat Rasulullah. Bu, kalau anak ibu masuk pesantren, ibu nanti bangga loh di akhirat. Bukan soal sekolah di pesantren, anak ibu ini menjaga sanat agama sampai ke Rasulullah. Iya. Saya ngaji dulu, saya sholat kayak siapa? Bukan kayak Nabi. Saya sholat itu kayak guru saya.
Karena saya tidak pernah ketemu Nabi. Saya ketemu siapa? Guru saya sholat kayak guru saya, gurunya kayak gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak ibu masuk di sini, maka nanti menghafal Quran, menghafal hadis, ngaji fikih, belajar agama. Ibu nanti anaknya dicatat oleh Allah sebagai penjaga, pelestari, penerus syariatnya Rasulullah. Kurang bangga apa kalau nanti ibu masuk ke akhirat dikatakan ini ibu yang dulu bertaruh nyawa untuk melahirkan anak, yang anaknya menjadi penerus dan penjaga agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya, kenapa Ustaz? Ini jam saya jam Jakarta, bahaya ini ya, karena dari jam 2 siang. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Hidup kita jalannya yang benar, dekat sama agama, dekat sama ulama. Kalau ibu tidak bisa jadi ulama, bapak tidak bisa jadi ulama, maka wujudkan itu pada anak keturunan bapak dan ibu. Ibu tidak bisa menghafal Quran, maka ibu punya cita-cita, saya nggak hafal Quran, tapi anak saya hafal Quran. Anak saya nggak hafal Quran, nanti cucu saya hafal Quran. Begitu niatannya, begitu jalan hidupnya. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hada jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita ke pondok pesantren Zinta Al Haram Barokah ini, mendengarkan pengajian, menghidupkan syiar agama Islam, Allah catat sebagai tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah jaga anak keturunan kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Allah jaga orang-orang yang kita masuk ke dalam rumah mereka dan yang mereka masuk ke dalam rumah kita, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian dihantarkan bertemu dengan rahmat dan ridha Allah fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.